Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 sumber akhlak yang mulia. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidzah, bapak-bapak, para pengurus organisasi, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pengurus Muslimat Nahdlatul Watan, beserta segenap hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para jemaah pengajian, saudara-saudara tiang, dan kaum muslimin bil umum yang hadir rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim, memberikan bantuan dan memberikan kekuatan. Manusia memiliki bagian, yaitu niat, azam dan ikhtiar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewujudkan segala macam kebaikan-kebaikan dan segala macam niat-niat manusia. Mudah-mudahan dengan sebab syahadatut tabarri anil hauli wal quwwah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin banyak mencurahkan madatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yumdidukum bi amwalin wa banin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan madat atau bantuan kepada manusia. Segala sesuatu yang kita terima pada hakikatnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan bantuan dari Allah. Maka warga Tembeng Putih, manakala telah berhasil melihat prestasi mendirikan madrasah, mendirikan masjid seperti masjid yang megah ini, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah. Ketika pelungguh semua melihat semua hasil ini, maka jangan sampai ada perasaan ujub, jangan sampai ada perasaan takabur. Kembalikanlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masjid merupakan salah satu tempat yang paling mulia. Dan bahkan masjid merupakan tempat yang paling mulia di atas dunia ini. Masjid menjadi mulia
Karena di tempat itu diisi oleh orang-orang yang bertasbih, diisi oleh orang-orang yang beribadah, diisi dengan orang-orang yang beristighfar. Dan di masjid itu pula umat Islam berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Di masjid itu umat Islam berusaha membersihkan zahir dan batinnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, umat Islam digambarkan di dalam Al-Quran sebagai umat yang mulia. Kemuliaan umat Islam, bapak-bapak, saudara-saudara, semeton tiang yang berbahagia, bukanlah bikibaril ajsam. Mulianta sini atau muliana dengan Islam sino bukan disebabkan kibarul ajsam atau beli awak. Karena apabila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, banyak umat-umat terdahulu si lebih beli awakna lekan ita. Umat-umat manusia yang terdahulu, seperti di salah satu riwayat disebutkan Nabi Adam alaihi salam tuluhu sittuna dzira'ah. Tinggi beliau itu 60 kaki. Jadi 60 kaki itu kira-kira marak masjid sini lantai 2 atau lantai 3. Beli ini ibu-ibu nih. Beli dengan laik beli. Badannya besar orang-orang dahulu. Kalau umat Islam atau umat akhir zaman badannya kecil-kecil seperti kita. Bukan karena besar badan maka kita mulia. Demikian pula kemuliaan umat Islam bukan karena tulu a'marihim, bukan karena bulu umur. Karena mentebandingan isi umat barang umat si laik-laik, oh umur kita ini jauh lebih pendek dibanding mereka. Umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nabi Nuh alaihi salam labitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina amah. Nabi Nuh alaihi salam itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Panjang umur umat-umat terdahulu. Umat Islam bukan mulia disebabkan karena beli awak. Justru awak teh becik-becik nggih. Bahkan umat Muhammad itu punya satu sifat, badannya lemah, dhaaf, khumul, kena penyakit langsung dia sakit. Kalau umat-umat terdahulu kuat-kuat, tahan banting, tahan penyakit. Bukan pula kemuliaan ta karena sebab belo umur ta. Karena umur kita paling luwe 100 tahun, munebau masih nggih? Munebau. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Nabi Muhammad, mu'tarakul manaya ma baina sittin was sab'in. Dalam hadis yang lain, hasadu ummati ma baina sittina was sab'in. Mu'tarakul manaya maksudnya biasanya kematian itu, ajal itu datang antara umur 60 sampai 70 tahun. Dalam hadis yang kedua, hasadu ummati, panennya umatku, mata bahasa ente nggih. Aparana nyabut padeno berampek. Nah, berampek. Hah? Begabah berampek. Nah, berampekna umatku
maksudnya malaikat maut sino ngerampek kita. Maksudnya si paling luwe, paling sering malaikat maut itu ngerampek kita, manen kita, mencabut nyawa kita, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Mun tebandingan 60, 70, 100, tebandingan bareng dengan si siwa 100 atau 1000 tahun. Oh, berarti santer kontakna umur tinggi. Kontak. Maka kemuliaan atau syaraf dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena badan, bukan karena umur, bukan pula karena harta. Kalau dilihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, oh masih jauh. Umat-umat terdahulu sugih-sugih dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad masih jauh. Maka kemuliaan bukan pula dengan harta, tetapi kemuliaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah disebabkan karena keutamaan akhlak mereka. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada seorang nabi pun di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai rahmat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang lain diberikan gelar Halim, orang yang lemah lembut, awwah munib, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang diberikan gelar wajiham fid dunya wal akhirah, seperti sebagian nabi yang lain. Tetapi tidak ada yang diberikan gelar sebagai rahmat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna rahmat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia? Rahmat itu adalah kasih sayang. Dan kasih sayang merupakan salah satu nilai akhlak yang paling mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdat." Atau sebagian ulama membaca, "Innama ana rahmatum mihdat." Aku ini, kata beliau, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Maka dengan si mele ngiring baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya orang itu adalah orang yang mau menerima hadiah dari Allah. Orang yang senang menerima bingkisan dari Allah. Dan bingkisan seperti apa? Hadiah seperti apa? Hadiah yang tidak bisa dihargai dengan dunia dan segala isinya. Itulah ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang penuh dengan kebaikan. Ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik seluruh sahabatnya dengan nilai-nilai kasih sayang, dengan nilai saling cinta mencintai. Maka bagi kita umat beliau yang hidup di akhir zaman ini, yang bangga sebagai umat beliau, mari kita ngiring cara dan perilaku beliau di dalam kehidupannya, nggih. Kita ngiring cara dan perilaku beliau, sikap, ucapan, perbuatan, sikap, perilaku, tindak tanduk beliau di atas dunia. Semuanya mengandung nilai rahmat,
dan semuanya mengandung nilai keberkahan. Oleh karena itulah pada kesempatan ini Tiang memotivasi diri Tiang dan pelungguh semua. Tiang mendorong diri Tiang dan pelungguh semua untuk terus menerus meningkatkan kekompakan, persaudaraan dan kasih sayang di antara kita. Yang sudah dekat, mari kita semakin dekat. Nggih. Yang masih jauh, mari mendekat. Yang masih setengah dekat, mari mendekat. Mari kita saling rangkul, mari kita saling sapa, mari kita saling ucapkan salam, mari kita saling memaafkan. Karena itu merupakan salah satu inti dari ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kata ulama sumbernya arak telu. Si pertama, akhlak si solah itu adalah merupakan judun ilahi, yaitu merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah sejak orang itu masih berada di dalam perut ibunya. Wah mula bagus, wah mula arak nilai kemuliaan lek dalam dirinya sebelum dia keluar dari perut ibunya. Tapi jarang orang seperti itu. Biasanya yang mulia sejak lahir, yang memang akan menjadi orang mulia dan ditentukan oleh Allah akan menjadi orang mulia adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum keluar dari perut ibunya sudah membawa kemuliaan. Bahkan belum ada di perut ibunya, masih berupa cairan pada ayah beliau, masih berupa cairan pada ibunda beliau, sudah membawa kemuliaan. Bahkan kalau menurut ulama tasawuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nur. Itu nur dikatakan nur Muhammadi, yaitu kemuliaan yang bersumber dari azali sejak sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Artinya memang orang yang disiapkan menjadi orang mulia. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Walaupun tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagu wah tesiapang lekan awal. Sejak dia belum lahir sudah menjadi orang mulia. Seperti Nabi Musa alaihi salam, walitusna'a ala aini. Wahai Musa, engkau itu akan hidup di dunia, akan bergerak di dunia, akan bekerja di dunia, akan melangkah di dunia di bawah pengawasanku dan dengan bimbinganku. Itu karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus-khusus. Nggih? Ya, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Artinya mudah-mudahan kita diberikan walaupun sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya anak kita diberikan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baru dia lahir, sehingga dia akan mudah menjadi orang yang baik, mudah untuk berakhlakul karimah. Yang kedua, sumber dari akhlak yang mulia adalah iktisab. Iktisab itu maknanya melalui pendidikan. Apa makna iktisab? Kita tuntut ilmu tentang akhlak-akhlak yang mulia. Apa yang merupakan akhlak yang pantas untuk ada pada diri kita? Kita berguru pada ulama-ulama.
kita datangi majelis-majelis ta'lim, kita baca kitab-kitab yang bermanfaat, kemudian setelah kita fahami, al-i'tiyad, yaitu kita membiasakan diri kita mengamalkan akhlak-akhlak tersebut. Misalnya cara berbicara. Apa cara berbicara yang diajarkan oleh ajaran agama Islam? Ucapan apa yang pantas keluar dari bibir kita sebagai umat Islam? Di dalam ajaran agama diperintahkan kita untuk sidqul lisan, mujanabatul kadzib, menjauhkan diri dari dusta. Setelah kita tahu ilmunya, mari kita latih diri kita untuk mengamalkan. Dendek tetau-tau doang nggih. Tau te dusta ndek na kanggo lagu ndek temele ngamalang ilmu ta sino. Justru terus menerus kita berdusta. Atau ada afatul lisan si lain, misalnya apa? Afatul lisan yang lain al-mira' wal jidal. Apa kenana al-mira' wal jidal? Saling bersanggah pendapat. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk sombong menyombongkan. Ndek menurut aku ngene. Malik batur, oh ndek menurut aku ngene. Ngene, ribut. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau mengatakan, tidaklah umat sebelum kamu itu binasa illa wa utul jadal, kecuali setelah mereka mulai saling berbantah-bantahan. Nauzubillah min dzalik. Jadi siaran berbantah-bantahan sino ndekna bagus, ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Apalagi kita sekarang dalam keadaan di akhir-akhir zaman seperti ini. Jangan kita habiskan waktu kita untuk berbantah-bantahan pada hal-hal yang tidak perlu kita bahas. Kecuali arah masalah agama yang perlu untuk kita ketahui, maka pantaslah kita untuk berdiskusi. Misalnya tebekatuan terus terjawab dengan menggunakan satu dalil, kita tanya lagi sampai kita yakin, oh itu bagus. Tetapi berbantah-bantahan bukan dengan tujuan mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mengalahkan musuh, itu adalah sifat yang tercela. Begitu kita sudah tahu tercela, mari kita jauhi bersama. Itu yang namanya al-i'tiyad. Kalau kita mau memperoleh akhlak yang mulia, maka setelah kita punya ilmunya, marilah kita mencoba untuk mengamalkannya. Atau ada juga misalnya afatul lisan, al-lajajah. Al-lajajah maknanya apa? Besual untuk memperebutkan suatu hak. Sesuatu hak bukan maksudnya untuk mengambil hak itu, tetapi maksudnya apa? Untuk memuaskan hawa nafsunya. Oh ini kepengku. Besual. Begitu dia dapat, terus dia buang. Saya tidak butuh uang ini. Saja aku buru adiknya jerih katanya. Tidak boleh. Itu namanya lajajah. Itu namanya khusumah. Banyak kita yang seperti itu. Puas ita muntegita dengan tersudut. Puas ita muntegita dengan ila. Ngene. Ini anuku nih. Terus tekatuan, kan ngene. Oh, bukan masalah kepeng nah. Pokoknya aku demen kita iya. Bukan masalah kepeng nah. La ilaha illallah. Itu khusumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bersabda, seburuk-buruk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang manusia adalah al-aladul khasim. Dengan si paling luwih pesualanna,
bukan untuk mengambil hak yang memang dia miliki, tapi semata-mata untuk memojokkan saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu akhlak. Cara kita untuk berbicara, cara kita untuk berucap yang tidak pantas, setelah kita ketahui, mari kita jauhi bersama. Itu namanya al-i'tiyad, yaitu dengan melatih diri. Termasuk diantaranya di dalam masalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu niki kan termasuk akhlak yang mulia, termasuk sifat yang mulia. Kalau orang menuntut ilmu itu sudah menjadi akhlak pada dirinya, maka setiap kali arak majelis taklim, langsung dia lari, langsung dia uras dari lasahnya, langsung dia siapkan kendaraannya, langsung dia perbaiki bajunya, dia berjalan menuju kepada majelis ilmu itu. Itu apabila cinta pada ilmu telah menjadi akhlak. Karena yang namanya akhlak itu adalah suatu sifat yang langsung muncul tanpa dipikirkan panjang-panjang. Tetapi muntemasi girang mikir-mikir, ngaji atau be mai anta tinduk atau tengajin deh. Tengaji lagu tu kita dulu anu ke bau ke lah sang panas dah. Oh, mai anta tinduk. Oh, berarti belum cinta sama ilmu. Berarti menuntut ilmu pada diri orang itu belum menjadi suatu akhlak. Karena yang namanya akhlak sifat yang tidak perlu dipikir panjang. Siapa orang yang pemurah? Sifat pemurah menjadi akhlak apabila setiap kali ada kelebihan harta dia infakkan. Kalau masih mikir-mikir, misalnya panitia masjid nih, ayo tenyumbang, masih ada mikir le mun tenyumbang nangke apa tekadu beli jisamsu bareh katanya. Apa tekadu manto dangdut bareh li lapangan be. Lapangan Aimal no. Apa tekadu nonton dangdut li lapangan Aimal mun nyumbang nangke. Berarti belum melekat menjadi akhlak. Berarti itu belum termasuk orang pemurah. Nah, bagaimana supaya melekat? Agar satu sifat itu melekat menjadi akhlak bagi kita, sifat si'solah, maka itulah perlunya al-i'tiyad, yaitu terus melatih diri kita. Orang yang ahli sholat tidak tiba-tiba dia menjadi ahli sholat. Dengan si pacu sembahyang sinun dekna langsung beruna belajar sembahyang terus na pacu sembahyang, tidak. Dia latih dulu dirinya. Latihnya pertama arah abot, terus latih. Lama-lama setelah sampai pada tingkatan khusyuk, maka akan ringanlah ibadah sholat itu bagi dirinya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Jadi ukurannya mundemile nenau sida termasuk dengan khusyuk atau ndek, maka lihatlah keadaan sida pada waktu menunaikan sholat. Kalau menunaikan sholat dalam keadaan thayyibatan biha nafsuka, yaitu atinda lempeng di narak berat-beratna, oh mudah-mudahan tandana sida termasuk dengan si khusyuk. Nggih. Orang yang khusyuk itu pada lanjutan ayat yang tiang bacakan tadi, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin, yazunnun di sini bukan berarti menduga. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yazunnun, tapi yazunnun di sini bukan artinya menduga, tetapi artinya yuqinun. Allazina yazunnun ay allazina yuqinuna annahum mulaqu rabbihim.
yaitu orang yang yakin betul bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Denara nikmat si lebih belik lekan an-nazar ila wajhillah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dikisahkan di dalam hadis orang-orang si arak di dalam syurga. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki masuk ke dalam syurga. Orang-orang yang ada di dalam syurga, yang kena mangan, yang kena nginam, yang kena ririk-ririk, yang kena bekedek-kedek, yang kena pokoknya sedang dia asik dengan nikmat syurga. Tiba-tiba dipanggil, ada munadin, seorang yang memanggil, malaikat manggil, ahli surga, ayo datang sekarang, ambillah nikmat yang paling besar. Orang-orang di surga bertanya, apalagi nikmat si lebih lekan sini? La ilaha illallah. Mun temele sekenik temikir doang, wah datang. Kemudian dik tulak sakitian, apalagi sakitian. Si aran keseleo sekedi panggal denara. Wah mai idap tawa semua nikmat, apalagi kata ahli syurga. Saat itulah datang panggilan, marilah datang ahlu syurga untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Itulah nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan di dalam Al-Quran, di dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, para ulama ahlus sunnah, jumhur ulama ahli tafsir mengatakan ziyadah di situ artinya adalah an-nazar ila wajhillah. Lilladzina ahsanu, dengan si bagus pegawaian di dunia, dengan si mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bagus, yang bermanfaat, yang sesuai dengan ajaran agama, al-husna, maka dia akan memperoleh syurga. Waziyadah, dan rumbuk, tambahan. Tambahan itulah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang ketiga, kita bisa memperoleh akhlak yang mulia itu adalah bimusahabatil afadili wal ulama. Yang ketiga, adiknya bagus akhlak ta. Kalau yang pertama sino akhlak si bagus, pertama merupakan hadiah dari Allah, nggih. Lagu kan dekna selapuk dengan bau mau hadiah niki. Sai si tekanggo isi Allah. Siapa yang memang diinginkan oleh Allah, itu yang dapat. Kemudian yang kedua tadi, yaitu dengan bil iktisab, yaitu dengan mencari sendiri, belajar, mengamalkan akhlak itu. Dan kemudian yang ketiga, bimusahabatil afadili wal ulama. Yang ketiga yaitu agar kita bagus sikap dan perilaku kita di dunia ini, maka kita diperintahkan untuk mendekat, bersahabat, berteman, berjumpa dengan orang-orang yang baik akhlaknya dan dengan para ulama. No, si meriri akhlak ta. Mun terapat barang dengan bagus, bagus atau ndek? Mun terapat barang dengan lengi, bagus atau ndek? No, lengi jawaban. Ndekna bagus. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, temanilah orang yang apa katanya?
man dzakkaraka billahi ru'yatuh. Man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Temani orang yang pertama mundegita dengan sino langsung sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sino mundegita iya terus sudah ingat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagus, dengan ahli masjid, dengan saleh, dengan si pacu sembahyang. Muntegita dengan si pacu sembahyang, kita ingat kepada sembahyang, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan temani orang yang kalau kita lihat kita ingat setan. Saya sino dengan si pegawaiana girang nipu di dunia, jago tipu, begitu terdait langsung teringat lah pegawaian nipu, ingat ke setan. Nauzubillah min zalik. Orang yang ahli maksiat, begitu kita lihat kita ingat perbuatan maksiatnya. Meni datu maling sini. Nauzubillah min zalik. Kecuali kalau sida bisa memberikan nasihat kepada dia, nggih. Kalau pelungguh bisa memberikan nasihat, pelungguh temani orang yang berbuat maksiat, kemudian pelungguh lengkapi diri pelungguh dengan ilmu yang cukup untuk menasihati amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bau sida ngawek ya lekan maksiat menuju kepada taat. Bisa pelungguh tarik orang itu dari kubangan maksiat menuju kepada kemuliaan taat. Oh, itu pahala yang luar biasa. Tapi sida harus kuat. Kalau pelungguh tidak punya ilmu, terus dekat-dekat sama orang ahli maksiat, lama-lama nyeluntuk kemaksiatan sino. Nyeluntuk. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya pertahanan, tidak paham, tidak punya keistiqomahan. Kan di dalam syair itu ada dikatakan apa? Ma yubri'ul jarba'a qurbu salimatin minha walakin as-salimata tajrabu. Kalau ada satu kambing yang kudisan, yang korengan, dimasukkan ke dalam kandang bersama dengan kambing yang sehat, maka bukannya yang sakit jadi sembuh, tapi yang sehat semuanya jadi korengan. Itu berlaku untuk orang biasa. Kebanyakan kita mun terapat barang dengan lengi, mun tebabaturan barang dengan lengi, ngunik-ngunik nyeluntuk kelengian sinu. Lagu arak endah dengan si bebaturan barang dengan lengi dengan niat untuk menasehati. Dia punya ilmunya amar ma'ruf, dia tahu caranya, maka berhasil dia menarik itu orang yang luar biasa. Tapi syaratnya harus kita mempersenjatai diri kita dengan ilmu pengetahuan julu nggih. Dendek sulun-sulun terlalu aning apa rana? Lalu aning markas maling tebenasehat. Dek mana rak penawak tak apa-apa. Kita ndak tahu ilmunya apa, kita ayo Masat. Oh, apa kata? Ikut saja, mendingan kamu saja ikut maling, ayo, enak ini. Nah, ikut dia maling terus. Oh, kalau tidak punya ilmu. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, pertama dia harus benar-benar menguasai ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan memahami tentang maratib atau tingkatan-tingkatan cara-cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkar caranya macam-macam bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Imam Ghazali mengatakan melarang kemungkaran sino pertama bitta'rif. Apa makna bitta'rif? Badak bagus-bagus. Karena mungkin orang yang melakukan kemungkaran itu adalah orang jahil. Semeton, ini brem marana sini. Oh, sang dekna tahu orang brem nggih.
Arak dengan nginam beram dia tahu aran beram gelak nginam beram. Misalnya nggih. Lah kan nginam beram dengan sinu datang sida. Assalamualaikum ton, ini beram marana. Dek nampak dek terganggu. Karena arak ini termasuk khamr, bisa memabukkan. Kalau sudah mabuk, kita turun dari manusia menjadi hewan. Jadi jangan. Mungkin setelah diberitahu, oh, berem ini, maaf katanya, mungkin begitu, nggih. Sang dia tahu misalnya. Nah, kalau orang yang sudah tahu, tingkatan kedua kata Imam Ghazali adalah an-nushu bil-lain, yaitu dengan menasehati lemah lembut dengan kata-kata yang baik. Kalau sudah tidak bisa dinasehati dengan lemah lembut, maka nasihati dengan nada yang agak keras. Peringat, kalau perlu bentak. Lagu dendek sida mesa-mesa, ia dengan 10 ampuk de bentak, palikna sida. Ya. Palik ampuk pantokna sida. Oh, bukan begitu. Jadi tidak mesti harus dengan satu cara. Banyak jalan amar ma'ruf itu. Ya. Kalau yang kena luwe aja anti sampai nepisah. Terus datengin ya seke-seke, nasihatin, selamat sida. Mun yang kena kumpul dengan selai, ampun ada mesa-mesa ada, yang kena bebotoh, hei jangan botoh. Terus iya, pulang-pulang bokok matanda terus. Iya. Nah, arak sebagian dengan si meletna apa amar ma'ruf, berani dia. Tapi bukan di situ tempat berani. Yang namanya berani itu adalah mengeluarkan keberanian pada tempatnya. Itu namanya syaja'ah. Tapi mengeluarkan keberanian tidak pada tempatnya, itu namanya istihtar wat tahawur. Ngawur arana sino. Iya. Jadi misalnya apa rana arak maling misalnya masuk halaman leah te dengan selai, ampuk kita mesak te, ampuk dia tahu berjurus, tapi kita ingat harus terberani, sugul, ya padahal kita tahu, terus dia dengan selai, kan mati kita. Makanya lihat orang selai pergi dari belakang, peta dengan seket, selai barang seket kan kalah ya, ngono caranya. Bukan berani itu adalah mesti langsung dihadapi, tidak. Tapi berani itu adalah menampakkan keberanian untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan ukuran dan keadaan yang memungkinkan. Nah, jadi kan butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akhlak banyak sumbernya akhlakul karimah itu. Yang ketiga tadi adalah bimusahabatil afadil wal ulama, rapat-rapat barang ulama bareng dengan si bagus-bagus nggih. Siapa itu? Yang pertama, man dzakkarakum billahi ru'yatuh, yaitu dengan si apabila tegita ita langsung ingat kepada Allah. Itulah orang-orang saleh. Ya si pantas tebaturin nggih. Jadi cukup ukurannya mun da gita dengan ampuk da ingat lek setan, dendek da bebaturan wah. Berarti ndek bagus. Lagu mun da gita dengan sino, gita ada misalnya Tuan Guru Haji Burhan, si ndek leluwe angkuna nggih. Ndek leluwe angkuna terus istiqomah. Ingat sidalah sang istiqomahna ustaz ini, mudah-mudahan terus istiqomah. Ustaz ini terus sendiri yang madrasah, ingat sida lek pegawaian si bagus-bagus, artinya ingat sida lek Allah Subhanahu wa taala, ya sino si pantas jari batur deh. Jari batur dalam artian istifadah, yaitu mengambil manfaat dari beliau. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantiquhu. Dengan si bantas jari batur tasino, pertama ngone apabila tegita dengan sino ingat kita kepada Allah. Yang kedua, apabila dengan sino
bertutur kata, berbicara, maka bicaranya menambah ilmu kita. Itu pantas kita temani. Dendek tababaturang barang dengan si binger-bingerin telingan tah nggih. Ndek ngerombok ilmu tah justru ngerombok jahil tah. Ndek ngerombok pahalan tah justru ngerombok dosan tah. Saya sino batur begosip. Batur dah begosip ibu-ibu. No. Air santar demen dah lalu aning bale inak saya arana misalnya. Inak saya inak pulanah misalnya. Soalnya mun tiang sebut bareh sang arak si pasarana. Ya. Saya batur dah si paling dah demang. Inak pulanah, yuh kan dah demenang. Lah sang demen teh barangnya arak doang raosna. La ilaha illallah. Arak doang raosna lah demen itu berjorak-jorak di terasa. Sekelem tengah raos dia tengantok. Sejelo tengah raos dia telelah. Apa darawasang bermacam-macam. Tondang dengan, motor dengan, kutun dengan, kelambin dengan, pokoknya arak doang sang ceket dengan raos. La ilaha illallah. Si ngenu-ngenu aja. Ya bapak-bapak dan ibu sekalian, orang yang bicaranya berdua ita batur lagu raosna ndek ngerombok ilmu entah justru ngerombok jahalah kejahilan teh. Kejahilan bukan artinya kebodohan saja, tapi kejahilan dalam artian ketidakpantasan. Dengan sebab ita luwih bebaturan barangnya rahasia-rahasia dengan wallahu alam tetua tundek buik tetau, sehingga akhirnya karena wah arak le ita mun dengan siaran manusia sino kan mun nenauk sesuatu atau merasa nenauk sesuatu terus milih atau ucapan, akhirnya terdemen dengar ia ngucap ngenu ngerasan dengan akhirnya arak le ita ilmu sino atau pegawaian sino akhirnya itu milu-miluan luwih raos, milu-miluan demen ngerawasin batur. No bahayana. Makanya itu ukurannya. Man zada fi ilmikum mantiquhu. Mun demile bebaturan barang dengan si apabila na berbicara, bicaranya itu menambah ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan itu maknanya luas bapak-bapak dan ibu-ibu nggih. Ilmu pengetahuan si berasal lekan kitab. Misalnya para ustadz, para tuan guru. Kalau para tuan guru, para ustadz itu berbicara, maka bicaranya mengandung ilmu. Dan itu seharusnya. Kalau tuan guru bicara tapi bicaranya ngibul, tahu ada dan ngibul ke? Nungkulang. Haran ngibul no. Tapi bicaranya ngibul ya bukan tuan guru sebenarnya itu. Bukan tuan guru yang begitu. Kalau ngibul bicaranya, kalau dusta kepada orang banyak misalnya dia berdusta atau mengajarkan dusta kepada orang banyak, mengajarkan kebatilan, itu bukan tuan guru namanya. Nah, jadi ukuran muntamele berdua batur nggih. Jadi si ucapannya ngerombok ilmu pengetahuan teh. Ilmu pengetahuan yang berasal dari kitab atau ilmu pengetahuan yang maknanya pengalaman hidup. Misalnya dengan si wahlingsir, orang-orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kalau kita sebagai orang muda datang kita temani, kita tanya pengalaman hidupnya. Karena sejarah merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Dia cerita tentang sejarah bagaimana keadaan laik tembeng putih, misalnya arak dengan lingsir lihat tembeng putih nggih. Da ketahuan ngombe laik apa asalnya tembeng putih sini. Nah, coba yang ketahuan sini saya pertama laik si tinggal lihat tembeng putih. Nah, saya ada nenek moyang dan laik lihat tembeng putih. Saya Papu ada.
Mana Papua Adah katanya. Betul Papua Adah namanya? Hah? Harus tahu sejarah itu. Ya, harus tahu sejarah tempat kita tinggal. Ulama-ulama dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ulama-ulama dulu banyak yang ahli. Mereka menulis tulisnya sejarah dasana, sejarah desana. Ada dulu ulama namanya Al-Kattani, dia menulis kitab judulnya Fadailu Misra Al-Mahrusah, keutamaan negeri Mesir. Sebutan menurut sejarah ngene. Karena genem beketuan lek dengan toa. Catatna. Sida aja dinara genem ruana sida. Hah? Geneman sida beketuan si nengke-nengke doang. Mulana ngenu dengan nengke nggih. Mulana ngenu malas si masalah-masalah sejarah. Padahal sejarah sinu santer perlu nendah. Karena Al-Imam Sakhawi pernah di dalam salah satu kitabnya Al-I'lam Bit-Taubikh Liman Zammat Tarikh, beliau menyebutkan bahwa tidak ada suatu umat yang akan bisa menjadi besar tanpa dia memahami sejarah nenek moyangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu berhasil di dalam dakwahnya karena beliau paham sejarah Quraisy. Beliau paham bagaimana sifat tabiat orang Quraisy, bagaimana sifat tabiat orang Arab. Makanya pelungguh juga harus paham sejarahnya masing-masing tempat kita nggih. Tembeng Putih ini sejarahnya bagaimana? Tuh harus tahu. Wanasaba juga. Siapa yang namakan Tembeng Putih ini, tempat ini? Ama Adah. Yang kayak tadi, siapa bilang Ama Adah tadi? Saya si paling lingsir ini coba. Saya masa sang luwik dan linara sida mana-mana si lewat le telinga Anda. Lek pendengaran Anda. Nah, kan mesti arak si ngaranin nggih. Saya Bapak. Saya Papu Ucin. Amak Muhsin. Pak Muhsin. Pak Muhsin. Nah, jadi harus tahu endah sino perlu itu namanya sejarah itu. Nah, itu termasuk ilmu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nggih. Jadi supaya kita juga bisa hidup di tengah masyarakat dengan baik, kita harus paham adat istiadat kan nggih. Nah, adat istiadat, tata kerama, siapa yang mengajarkan kita? Orang tua kita. Dan hampir semua, walaupun di Selapuk, hampir semua adat tata kerama sopan santun yang ada di dalam suku Sasak ini sesungguhnya hampir semua bersumber dari ajaran Islam. Walaupun arah endah sih berasal dari adat si lain. Bahkan kadang-kadang adat si bertentangan barang ajaran agama Islam arah. Pada marak to konon wallahu alam karena tiang dek tiang wah gita. To lek Lombok Barat katanya ada adat pada waktu Maulid mereka buat ogoh-ogoh. Tahu daran ogoh-ogoh? Tahu daran ogoh-ogoh ke? Ogoh-ogoh nu patung apa namanya? Selak itu patung yang blue yang diusung tuh. Pada waktu Maulid dia memperingati Maulid dengan membuat ogoh-ogoh yang dipanggul oleh anak-anak muda yang mabuk.
Ada terjadi di Lombok begitu. Wallahu a'lam, tiang belum pernah lihat dengan mata kepala, tapi dikabarkan oleh orang yang terpercaya. Nah, mun adat sing ngene ya ndek tekanggu nurut yang nggih. Masa maulid memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mabuk-mabukan sambil buat ogoh-ogoh. La ilaha illallah. Itu namanya labsul haqqi bil batil, mencampur aduk, khaltul haqqi bil batil, mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi itu teman yang pantas untuk kita dekati, orang yang pantas menjadi teman kita, man zada fi ilmikum mantiquhu. Kemudian yang ketiga, pada hadis itu disebutkan man raghabakum fil akhirati amaluh. Yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman adalah yang perbuatannya itu membuat kamu cinta kepada negeri akhirat. Saya sino dengan si pacu-pacu pegawaian, nggih. Orang yang selalu mengajak menuju kepada majelis taklim. Dengan si neja kita lalu ngaji, dengan si neja kita membangun masjid, dengan si neja kita membangun madrasah, dengan si neja kita minak pantai asuhan, dengan si neja kita sama-sama menyantuni anak yatim, nejak bareng-bareng, teh mari te bareng-bareng bangun masjid, adik te pada mau keredaan Allah. Nah, itulah orang yang pantas menjadi teman kita. Orang yang pekerjaannya membuat kita cinta pada akhirat. Nah, ini 3 kriteria, 3 ukuran. Sila tekadu nilai batur-batur teh nggih. Mun batur tetama lek sekik lekan telu macam niki pantas jadi batur. Lagu arak batur teh sindek narak ketelu-telunan dek narak. Mun tegita ya ndek teringat Allah, justru ingat apa? Ingat ponjol, ingat setan, apalagi na'udzubillah, ingat pegawaian si lengi, ingat pegawaian maksiat, atau mau ngeraos ndek ngerombok ilmu tah, lagu justru ngerombok kejahilan tah, justru ngelombok kelengian tah. Dan demikian pula amal pekerjaannya tidak membuat kita ingat kepada akhirat, tapi justru membuat kita hanya ingat kepada dunia. Kalau yang seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kita berpikir ulang menjadikan orang itu sebagai sahabat. Nggih, pikir-pikir lah. Wah, ku bebaturan 10 tahun barang dengan sini. Lagu wala ilmuku mau, wala ku ingat Allah, wala ku demen li akhirat. Nengke mulai nengke apa pantas dengan sini? Masih pantas ke ya jadi batur aku? Dek narak manfaatna le aku, dek ngerombok kebagusanku. Pantas untuk kita merenung. Dan yang paling baik adalah mari kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia. 3 sumber dari akhlak yang mulia. Hadiah dari Allah. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara dipelajari dan dibiasakan. Dan kemudian yang ketiga, yaitu dengan dekat pada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada ajaran agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia di dunia nggih. Sehingga dengan sebab akhlak yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nasma atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 sumber akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.